وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأزواجه وذريته وأهله أجمعين وإلى أرواح جميع خلفاء الراشدين إلى أرواح جميع من المقربين إلى أرواح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ بن القادر الجيلاني رضي الله عنه إلى أرواح جميع النساء المكرمين جاءهم خصوصا إلى أرواح ولي الله الشيخ مولانا مالك بن رحمه الله وإلى ولي الله هذا محمد بن عبد المسلم جيري كرم الله وإلى ولي الله يسد فاطمة بن ميمونة كرم الله وإلى ولي الله هذا أحمد رحمة الله مسر كرم الله وإلى أرواح جميع آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وفروعهم وذريتهم وأهل بلدهم كرم الله ونفعنا الله بعلومهم آمين يا رب العالمين بسم الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا بالخصوص teman-teman Romo Haji Syafiq Jabari Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa adkhilhum al-jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin wa anzil rahmah wal maghfirah wasyafa'ah wa darajah wa ni'mat 'alaihim waj'al quburahum rawdatan riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min farin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin syamillahi lana wa lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة khusus pengenalan haji Abdul Ghafar mengasahkan antara derajat perjalanan yasallallahu wa sallallahu jaga murihim wa razaqahu Allahu rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakasira birahmatika ya arhamar rahimin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini ingin kami menyampaikan tentang dua hal. Yang pertama, sikap makmum terhadap imam yang terbiasa waktu imam khususnya tarawih itu bacaannya cepat. Karena nggak semua imam ketika mengimami khususnya di sholat tarawih itu biasa seperti sholat fardu umumnya, tapi kadang-kadang ada yang membacanya cepat. Ini menurut yang pernah dibahas oleh ulama fikih Gresik, yaitu beliau almarhum Romo Haji Syafiq Jabari. Kalau orang Gresik asli umurnya seusia saya mesti pernah ketemu beliau, belajar dengan beliau. Beliau adalah ulama fikih Gresik, pernah bahas masalah makmum yang tarawih ketika imamnya membacanya cepat. Bab khususnya di rakaat kedua itu Al-Ikhlas rata-rata ayatnya hanya 4, sementara Al-Fatihah ayatnya ada 7 panjang-panjang, sehingga terkesan antara makmum dengan imam balapan mojo Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Nah, Syafiq Jabari ini memberi solusi, dan beliau sudah ahli fikih, ikut bahasul masail, menyarankan agar bacaan Fatihah ini nggak salah, nggak kurang, karena yang nggak bisa sak cepet-cepetnya terus cepat baca Al-Ikhlas daripada Al-Fatihah. Dan nggak semua makmum terbiasa membaca cepat, ada yang makmum membacanya tidak terbiasa membaca cepat, sehingga Fatihah belum tuntas imam sudah rukuk. Bagaimana? Nah, ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum juga membaca Al-Fatihah, tapi sampai
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti sampai imamnya membaca waladdallin. Nah, setelah amin, imam membaca surat Al-Ikhlas, makmum membaca Al-Fatihah lanjutannya tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga bacaan Fatihahnya lengkap dan sampai hilang makhrajnya, hilang ayatnya. Ini ya, jadi ya kita coba. Jadi ketika membaca Al-Fatihah bareng, tapi makmum ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti. Nah, kemudian setelah waladdallin amin, imam baca Al-Ikhlas, makmumnya membaca lanjutan Al-Fatihah tadi ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Kemudian waktu rukuk pun demikian. Ya, diperbolehkan membaca tasbih sekali. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Waktu i'tidal membaca Rabbana walakal ham. Sujud pun juga sama, tasbih sekali dan seterusnya. Kadang-kadang saya juga melihat imamnya sudah rukuk, Fatihahnya belum selesai, makmumnya. Nah, makmum mau rukuk, imamnya sudah bangun dari rukuk. Ini salatnya kurang sempurna karena ketinggalan satu gerakan imam. Nah, ayo dari ini supaya makmumnya juga sempurna salatnya, tidak sampai ketinggalan bacaannya, kurang hurufnya, bahkan kurang ayatnya. Seperti itu tadi cara kita membaca Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain ketika imamnya imam yang cepat, sehingga makmumnya pun juga bisa mengikuti. Terus bacaannya juga tumakninah, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tenang. Yang ketiga, makmumnya sudah bangun dari rukuk, sementara kita masih baca satu, kita mau rukuk, imamnya sudah sujud. Nah, kita ketinggalan satu rakaat, makmumnya kurang sempurna pahala sholatnya. Kita coba nggih? Nggih, dicoba nggih. Nggih, kalau mau Fatihah sing imamnya cepat, jenengan nggih mas Fatihah tapi berhenti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus nanti saya lanjut dengan Al-Ikhlas, jenengan mau lanjutannya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba nggih. Sing terbiasa membaca lambat, kalau yang terbiasa membaca cepat nggak jadi masalah. Monggo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa nggih? Nggih. Sing terbiasa membaca lambat, jadi tetap bacaannya, makhrajnya, hurufnya dan ayatnya nggak sampai hilang. Nah, kemudian yang lain biasa kan, biasanya 3 dibaca sekali. Ini menurut Romo Ki Haji Syafi'i Jamhari, ulama fikih, ya beliau menyampaikan ini pada tahun 1990-an. Mungkin yang seusah jenengan ini ngertos Pak Syafi'i nggih, Pak Huda, ulama fikih Gresik almarhum Allah maghfirlah. Ini cara makmum mensikapi imam yang membaca ataupun gerakannya cepat, sehingga diharapkan bacaan Fatihah kita tetap sempurna, bacaan tasbih lainnya tetap tumakninah, tenang, tapi dibaca sekali. Kalau kita dengar, kita lihat yang pernah umrah atau haji, ketika di Mekah atau di Madinah, imamnya sami Allahu liman hamidah, belakangnya mungkin sudah ditunjuk Rabbana walakal ham. Jadi nggak seluruhnya tuntas dibaca, nggak sampai Rabbana walakal ham selesai, terus gerakannya
seperti gerakan imam yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, tawassul. Tawassul itu bahasa Arab sama seperti dengan istighosah. Istighosah bahasa Arab yang artinya meminta pertolongan kepada Allah dengan membaca kalimat thayyibah, membaca sholawat kepada Rasul, kemudian berdoa. Kalau tawassul ini juga bahasa Arab, bahasa Indonesianya memohon kepada Allah lewat perantaran orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau di hadisnya itu kun ma'allah, mohonlah kepada Allah ya melalui orang yang dekat dengan Allah. Siapa yang pertama? Rasulullah. Kalau nggak ada, sahabat Rasulullah. Maaf, kalau bisa sahabat Rasulullah, terus sampai tabiin, sampai kepada wali-walinya Allah, baru hajat kita sampaikan. Ini alhamdulillah di masjid ini para jamaahnya, baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun adik-adik remaja, sudah mulai satu persatu bisa tawassul, memohon kepada Allah melalui orang-orang yang soleh. Kalau di dalam Majmu' Syarif itu ada tuntunan mesti awalnya ila hadratin Nabi Mustafa. Kenapa ila hadratin Mustafa? Itu khusus untuk Rasulullah. Sama dengan kalau kita bawa itu menjadi MC atau sambutan pertama yang kami muliakan Bapak si Asib PCB, atau kepada yang ulama, para alim ulama yang selalu taati, untuk yang biasa dan para hadirin yang kami muliakan, seperti itu. Rasulullah pun demikian, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Nah, biasanya ada lanjutannya, wa ila arwahi jami'i abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli badihi ajmain. Jadi hi-nya di sini tuh kembalinya kepada Rasulullah, ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah, istrinya Rasulullah, putra putri dan seluruh ahli baitnya Rasulullah. Jadi hi tadi kembali kepada Rasulullah, jangan sampai keliru. Karena kita ini di waktu sing tawassul tadi didengar oleh orang dan sampai Allah ila hadratin Mustafa Rasulullah Muhammad SAW ala alihim wa ashabihim, ini kurang tepat karena him itu tidak benar, harusnya wa ala alihi wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi dan seterusnya. Kemudian kalau yang didoakan banyak seperti summa ila arwahi jami wal songo. Nah, untuk yang di Gresik Maulana Malik Ibrahim, Raden Sunan Giri, kemudian penyebar Islam pertama kali di Gresik Siti Fatimah binti Maimun, kemudian di Surabaya Rama Gedi Ahmad Basana Ampel, baru wa abaihim wa ummahatihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli badihim ajmain syaidullahi lana walahumul Fatihah. Jadi himnya di sini karena jumlahnya banyak kepada wali-wali yang disebut tadi. Kemudian kalau kita mendoakan salah seorang di antara salah satu warga yang meninggal, kita diundang terus kita membaca tawassul, monggo ada tuntunannya, tapi tolong jadi meninggal sama laki-laki Ahmad, Al-Fatihah ila almarhum Bapak Ahmad wa ila arwahi jami'i abaihi. Hati-hati. Mengapa? Yang meninggal ada Ahmad sama Siti, terus punya anak 3. Kabeh seurip, sing mati hanya Ahmad. Kemudian ketika kita baca nyebutnya jangan sampai keliru. Ila ruhi Bapak Ahmad. Kenapa kok ruhi? Karena yang didoakan ruhnya, jasadnya sudah nggak ada. Jasadnya sudah, kalau orang-orang yang biasa hancur dimakan oleh ulat. Kalau ruhnya masih tetap hidup dan hidup di alam barzah. Sehingga waktu nyebut ila ruhi kalau seorang. Kalau 2 ila ruhani, kalau 3 ila arwahi. Jadi kalau yang tadi yang meninggal Bapak Ahmad, jangan sampai menyebut ila arwahi Bapak Ahmad, padahal ruhnya 1 kok disebut dibaca ila arwahi, tolong. Jadi kalau yang meninggal hanya seorang, ila ruhi.
Bapak Ahmad baru doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Sing langsung mati lanang, langsung mati wedok Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Langsung mati itu banyak ya, terdiri dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Baru Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Nah tadi kalau seandainya meninggal orang laki-laki saja, istrinya seurip, anaknya seurip, terus disebut seperti tadi di awal, Allahumma ila ruhi Bapak Ahmad wa ila ruhi jami'i abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Kayak gitu masalah. Allahumma fir lahum sih bagus, wa afihim wa anhum bagus. Yang ini yang berikutnya wa wasi' madhalahum, gumko padang kubure padahal bapak ibu anak urip. Tolong ini nggih. Mas urip apa nih waktu Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, padahal sing disebut tadi saya udah semuanya, cuma si Ahmad tok. Nah kalau seperti itu ya tolong ila ruhi Bapak Ahmad, baru Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu wa akrim nuzulahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min farin nar. Sebab meninggal hanya seorang roh, jangan sebutkan yang lain. Mengapa yang lain masih hidup? Kalau sudah mati semuanya tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Seumpama tadi apa kita nyebut mbah-mbah kita, tidak apa-apa. Ila ruhi Mbah Said, terus wa ila ruhi jami'i abaihi wa ummatihi. Mengapa? Karena mereka memang sudah meninggal semuanya, nggak jadi masalah. Jadi tolong hati-hati ketika membaca tawasul. Kemudian lek sing kita doakan masih hidup, ini menurut Rama Gaji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Pajajaran, itu disebut ila ruhi wa jasadi. Sama kita mau mendoakan anak-anak kita sebelum subuh habis tahajud, kita berdoa, ya Allah ila ruhi wa jasadi, yuga kula sebut namanya ila ruhi wa jasadi, sing didongakno ya ruhnya ya jasadnya. Banyak ya ila arwahi wa jasadi, khusus ya Allah dimana yuga kula sebut nama mereka. Baru doakan ya Allah yassir umurahum kullaha wa yasahil umurahum kullaha. Allah semacam-macam tergantung doa jenengan semuanya untuk putra dan putrinya, didoakan mereka. Jadi la seurip ila ruhi wa jasadi, la seorang, la banyak ila arwahi wa jasadi. Kalau sudah meninggal hanya ila ruhi kalau sendirian, la dua ila ruhani, kalau lebih dari dua ila arwahi. Sakit nggih? Jadi hari ini kita bahas dua tadi, sikap makmum terhadap imam yang sholatnya cepat, agar makmum bacaan sholatnya, hurufnya, ayatnya tidak hilang, tidak ketinggalan. Nah seperti tadi. Dan yang kedua ya, ketika kita tawasul monggo. Jadi kenapa nggak pakai tawasul? Loh, kita dengan sesama manusia mau ketemu orang penting itu pakai tawasul. Kita mau ketemu bupati nggak bisa langsung masuk ke rumahnya atau ke kantornya, lewat satpam dulu, tawasulnya ke satpam dulu. Kita nyampaikan ada apa Pak, mau ketemu Pak Bupati, diajak ke dalam, ketemu ajudannya atau asisten pribadinya, nggak bisa ketemu langsung. Mengapa? Itu tawasul lewat orang-orang yang dekat dengan Pak Bupati. Apalagi kepada Pak Gubernur, apalagi kepada Presiden, nggak bisa langsung ketemu dengan Presiden menyampaikan hajatnya, mesti melalui orang-orang yang sudah ditunjuk oleh mereka. Apalagi kepada Allah, apalagi kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dua ini bisa menjadi solusi kita, dan ketika kita ini sudah diminta untuk memimpin doa atau tahlil untuk apa, tawasulnya mudah-mudahan tidak sampai keliru, dan yang menjadi hajat kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Nggih, monggo. Oh nggih.
bacaan tahiyat ini yang dibaca rukunnya. At-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Yai Syafi'i itu bacanya at-tahiyatu lillah. Jadi enggak dibaca semuanya at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah. Ya boleh kalau ngatasi. Kalau enggak ngatasi, terima kasih Pak Yunus nggih. Kalau enggak ngatasi at-tahiyatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, selesai. Ini rukunnya. Nah, setelah itu boleh salam, boleh tambah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbana dinik. Kalau yang baru-baru ini setelah ada hidayat, Allahumma ballighna ya ziaratul Makkah wal Madinah. Jadi yang tadi dari Yai Safi Jamar itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbana dinik. Kalau yang kemarin yang baru-baru ini setelah ada hidayat, Allahumma ballighna ziaratul Makkah wal Madinah. Boleh saja. Jadi rukunnya at-tahiyatu lillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru doa terus salam. Sehingga bacaannya yang rukun tetap sempurna terbaca. Imam salam, kita juga ikut salam. Ngoten Pak Yunus nggih. Jadi boleh at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah atau at-tahiyatu lillah. Sehingga bacaan tasyahud akhir kita tidak enggak sampai kekurangan ataupun hilang hurufnya. Sama Pak Yunus nggih. Pun. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan yang disampaikan pada pagi hari ini walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.